Kabupaten Tasik ya, Kabupaten Abi. Bapak dan Ibu, tamu undangan yang kami hormati, para kafilah, ori dan juga pria yang kami cintai. Hari ini kita juga patut memberikan apresiasi kepada penyelenggara, kepada para kafilah yang datang dari 27 kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah seluruh kafilah yang hadir sekota dan kabupaten se-Jawa Barat. Sekali lagi hatur nuhun Bapak, terima kasih banyak. Kang Deddy Mulyadi. Wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis yang lama mengaji di masjid, mengaji di pesantren, berguru di LPTQ, memasuki babak kualifikasi ikut musabaqah di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan hari ini di tingkat provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas ketekunannya mengaji, membaca Al-Quran, memasukkan dalam relung hati yang paling dalam, sehingga Al-Quran itu nanti menjadi indera keenam dalam setiap manusia yang beriman dan beramal saleh.
Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih juga dan rasa syukur dari Ciwidey, Kabupaten Bandung yang kebun tehnya banyak dibabain. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali hijau karena Quran mengajarkan hijau, dan saya lihat Kabupaten Bandung juga bajunya hijau. Makanya alamnya tidak boleh berubah, harus tetap hijau. Karena dari alam yang hijau akan mengalir air yang jernih dan putih. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti keajudan saya tadi sudah membaca Quran dengan baik. Saya nanti nitip 50 juta. Karena untuk mencapai tingkatan itu lama. Tapi kalau yang tadi ngaji tadi adalah Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih 100. Saya mengucapkan terima kasih juga pada Kang Maman Imanul Haq. Ini tokoh santri yang menjadi politisi yang tetap konsisten pada keislaman dan kesundaan yang saya tahu. Sehingga kalimat kesundaan mohon Pak Kemenang, Pak Kanwil, itu ketika saya wakil bupati dulu, ada dosen Universitas Pasundan bernama Hidayat Suryalaga. Dia menulis terjemah Al-Quran dalam rumpaka Sunda yang sudah disusun dalam bentuk mamaos, dan saya minta di tahun depan itu masuk menjadi salah satu cabang yang diperlombakan, yaitu mamaos dalam bahasa Sunda, tapi isi mamaosnya adalah terjemahan Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih juga, karena kalau tidak saya sebut nanti saya dimarahin oleh Pak Bupati. Kang Asep Romli, terus anggota DPR RI juga, keluarga besar, bedas, tepuk tangan, ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Provinsi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ibu Humaira. Saya ucapkan terima kasih, bajunya putih sama dengan saya. Para bupati, para wali kota yang hadir pada kesempatan malam hari ini beserta istrinya, mohon sabar, saya tidak akan dulu beserta istri sampai wangsit nanti datang. Pak Ketua MUI, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pak Ketua LVTQ yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan ini. Seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kita hari ini memasuki pada sebuah fase di mana kita mengagungkan Al-Quran. Al-Quran yang diagungkan oleh kita adalah Al-Quran yang dilihat dari sisi estetika pembacaan. Dari estetika pembacaan itu pada akhirnya akan lahir pemaknaan. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram, itu karena salah satu faktornya menurut saya. Pertama, jauh dari rumah, sehingga tidak dikejar sama yang nangis hutan di depan rumah.
meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membanding. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajah aki-aki di Ciwidey, subuh-subuh kudu hudang, adana gogorogokan, nges adan capek-capek unu datang hiji-hiji aja. Anu tukang umroh ge da teu datang di lembur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif azan jam 9 pagi. Pada waktu azan yang 9 pagi semua orang datang ngambek. Sia gelo, cenah maunya adan jam 8, ada naon sia teh. Si aki yang adan jawab, sia nu gelok mah. Po aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, di tajuk-tajuk, di langgar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah, meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Jadi kalau kita ingin minta doa, mintalah doa pada dia, karena dia teruji menjadi orang yang ikhlas dalam hidupnya. Kalau kita ingin mencium tangan, ciumlah tangan dia, karena tangan dia lebih suci dibanding tangan yang lain. Dia mau mengorbankan diri dan waktunya demi peradaban, demi pendidikan, dan demi masa depan. Apa yang hilang di negeri ini hari ini? Yang hilang bukan orang yang hanya tartil baca Quran, tetapi yang hilang adalah tradisi mengaji. Seiring dengan pertumbuhan waktu, maka tumbuhlah di Indonesia modernisasi Al-Quran dengan metodologi pendekatan iqra. Cara cepat menghafal Al-Quran, cara cepat membaca Al-Quran, prosesnya ditinggalkan. Lahirlah wisuda-wisuda TKA dan TPA di mana baik secara syiar, baik, hebat secara syiar, hebat. Tetapi di balik itu masjid-masjid sepi dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu surau-surau kosong dari anak-anak mengaji. Tetapi di balik itu mereka tidak mengenal dan tidak dekat dengan masjid.
Kenapa? Karena mengajarkan Al-Quran tidak di masjid. Karena mengajarkan Al-Quran tidak di surau. Akhirnya mereka yang penting bisa baca Al-Quran, tapi kedekatan emosi dengan masjidnya hilang. Akhirnya mereka jauh dari masjid. Yang kedua, hilangnya apa? Hilangnya proses. Dulu baca Al-Quran berlatihnya bisa 2 tahun baru bisa, 3 tahun baru bisa, ada yang 5 tahun baru bisa. Lambat sekali. Dari mulai ngeja, kemudian narawas, terus sampai belajar kuro, panjang sekali prosesnya. Dan pada waktu proses belajar itulah dia ke masjid. Dari proses itulah masuk perjalanan spiritualitas, kedekatan guru dengan murid, berlatih membaca Al-Quran, kemudian ada tingkatannya, ada yang levelnya pertama diajar pada level kedua diajar pada level yang ketiga diajar pada level yang keempat. Maka waktu maghrib yang kurang lebih 1 jam itu efektif untuk membangun 3 generasi ngeja, generasi narawas, generasi yang kemudian belajar kuro, dan generasi yang lebih tinggi dari itu. Prosesnya berjalan, maka anak-anak tidak lepas dari masjidnya. Kemudian gurunya bukan hanya mengajarkan Al-Qur'annya, gurunya mulai mengajarkan makna. Maka anak-anaknya dilatihlah belajar puasa, belajar tirakat. Maka Al-Quran identik dengan pembelajaran tirakat, pembelajaran puasa. Kemudian pembelajaran tirakat itu apa yang dilahirkan? Maka Al-Quran itu tersublimasi dalam pikiran, dalam relung bawah sadarnya. Karena lahir dalam relung bawah sadarnya, maka ucapannya bisa jadi tidak tartil karena ustadznya ustadz kampung. Tetapi ingat, dalam ucapan yang tidak tartil itu lahir makna keikhlasan karena dia bersemayam dalam jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih itu celik putih, celak herang, canggulan 14 jalan gede sasakuan, tegenek temalebek balumbang timur narawangan. Apa yang terjadi? Ucapan-ucapan dari ayat Al-Qur'annya saciduh metu saucapnya. Maka doa-doa pendeknya menjadi doa-doa yang sampai tembus ke langit-langit ilahiyah. Doa-doa pendeknya menembus batas, menembus pandang. Maka lahirlah anak-anak yang bercahaya. Karena lahirlah anak-anak bercahaya, maka anak itu tumbuh menjadi para pemimpin, tumbuh menjadi kaum-kaum pergerakan, tumbuh menjadi kaum-kaum perubahan. Maka ucapan-ucapan Allahu Akbar yang lahir dari surau-surau kecil itu melahirkan ucapan kebangsaan yang memerdekakan perbudakan, memerdekakan ketertinggalan, menjadi spirit dalam sebuah perubahan tanpa biaya apapun dalam kehidupannya. Langsung menuju ke arah bukit Belok berkenan. Dan selanjutnya juga kami akan mengundang dengan hormat untuk bisa bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat. Kami akan persilakan Bupati Bandung berkenan untuk berada di area bagian depan. Selanjutnya kami akan mengundang Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Barat dan juga Ketua Umum LPTKI Provinsi Jawa Barat. Kami akan undang. Berkenan silakan. Pak Gubernur akan mengundang sosok-sosok istimewa. Kita akan persilakan untuk bisa berada di area bagian depan, Pak. Dari DPRD juga persilakan untuk sama bergabung. Baik, Bapak dan Ibu, izin menyampaikan rekan-rekan media mohon bersiap-siap rekan-rekan mengabadikan momen. Hafiz dan juga Hafizah yang tidak hanya berprestasi di tingkat provinsi Jawa Barat, tetapi juga bisa berprestasi di tingkat nasional. Baik, kita akan